Halo Sobat IMI, kali ini kita bakal nge-review mobil dari Tiongkok yang katanya efisiensi bahan bakarnya tuh maksimal banget. Apalagi kalau bukan GWM Haval Jolion Ultra. Saksikan reviewnya hanya di Wheelstock. Mobil ini tuh udah futuristik banget. Udah ada panoramic sunroofnya guys, jadi kalian tinggal buka aja. Udah irit, cepat, bagasinya luas. Mobil ini udah masuk di kelas SUV compact. Tapi kalau bicara tentang harga, mobil ini masih cukup terjangkau, sekitar 418 jutaan. Tapi kalian penasaran nggak sih sama mesinnya? Yuk kita lihat. Mesinnya ini pakai 4 silinder turbo 1500 cc dengan bantuan tenaga listrik alias hybrid. Jadi udah pasti irit banget. Kalau bicara tenaganya, ini udah 187 horsepower dengan torsi 375 Nm. Udah pasti cepat banget ini mobil. Secara desain, mobil ini tuh udah futuristik banget. Bisa dilihat dari eksterior depannya yang dimana lampunya aja udah mempunyai full LED dan ada animasinya kalau ngebuka mobil ini. Lalu di bagian grillnya didesain heksagonal. Lalu di bawah logo Haval ini udah mempunyai kamera 360 dan juga ada sensor ADAS di bawah dan bagian atasnya. Mobil ini mempunyai ukuran panjang 4,4 meter, lebar 1,8 meter, dan tinggi 1,6 meter. Jadi mobil ini cocok banget untuk kalian yang ingin bermanuver di perkotaan. Untuk ground clearance pada mobil ini mempunyai tinggi 168 mm. Dan kalau untuk wheelbase dari depan ke belakang itu berukuran 2,7 meter. Lanjut ke ban ini itu mempunyai ukuran 225 profile 55 dengan diameter velg ring 18. Nah, untuk suspensi, bagian depan ini memakai MacPherson. Kalau bagian belakang itu memakai Torsion Bip. Gue suka banget nih sama mobil yang mempunyai list chrome agresif, tajam, dan elegan kayak gini. Menurut gue mobil ini tuh nampilin kesan futuristiknya banget sih. Pada bagian belakang eksterior mobil ini itu cukup simpel sih menurut gue. Di bagian atas itu udah ada shark fin-nya dan di spoilernya udah dilengkapi sama lampu remnya. Lalu pada bagian kacanya itu udah dilengkapi sama rear defogger yang artinya kacanya udah anti-embun. Nah, pada bagian lampu, ini tuh desainnya udah futuristik banget, dan lampunya ini udah full LED. Lalu, uniknya lagi, mobil ini tuh ngumpetin knalpotnya, jadi kelihatan clean pada bagian belakangnya. Keren banget kan? Untuk kapasitas bagasi mobil ini berukuran 930 liter. Tapi kalau row kedua kursi dibuka, itu akan lebih besar menjadi 1133 liter. Nah, pada bagian bawah bagasi ini, itu ada toolkit guys. Dan uniknya lagi, mobil ini tuh nyediain pompa portable untuk mengantisipasi kalau ban kalian ada yang bocor.
Sekarang kita lihat interiornya yuk. Pertama kali pas duduk di sini tuh cukup nyaman dan empuk ya, karena di sini tuh udah ada side supportnya, jadi kalian kayak duduk berasa dipeluk gitu. Jok ini juga udah berbahan kulit dan semi bucket, jadi nggak terlalu licin dan cukup nyaman sih untuk pengguna mobil ini. Nah, untuk jok pengemudi itu juga udah elektrik, jadi kalian kalau misalnya mau sliding atau reclining tinggal pencet aja. Nah, kayak gitu kurang lebih. Nah, uniknya lagi, kursi ini tuh punya heater seat. Jadi kalau misalnya kalian ada di musim dingin atau kedinginan, kursi ini bantu menghangatkan tubuh kalian. Dan di bagian dashboard ini, desainnya juga udah futuristik dan berbahan soft touch sih menurut gue. Jadi kelihatan elegan, futuristik, dan keren banget sih menurut gue. Nah, di bagian speedometernya dia itu udah full digital. Dan kerennya lagi, dia udah ada head-up display-nya. Jadi kalian nggak perlu lihat ke bawah, lihat ke jalan aja, kalian tahu berapa kilometer per hour. Nah, di bagian door trimnya ini dia itu ada speaker 2 di pengemudi dan 2 ada di sebelah passenger, dan di belakang itu juga ada 2. Jadi totalnya ada 6 speaker. Lalu untuk bahannya ini ada campuran antara kulit dan juga soft touch. Di bagian atasnya ini kulit, di bagian bawahnya ini ada soft touch-nya. Dan semua ini udah elektrik untuk buka jendela, untuk buka spion, dan lain sebagainya. Nah, untuk kompartemen pada mobil ini sih cukup banyak ya. Yang pertama itu ada di bagian armrest-nya. Ini cocok buat kalian nyimpen-nyimpen kwitansi atau data-data penting kalian. Lalu ada cup holder juga buat nyimpan minuman seperti biasa. Lalu juga ada beberapa penyimpanan untuk taruh kartu atau mungkin barang-barang kecil kalian gitu kali ya. Lalu di kursi passenger juga ada penyimpanan untuk beberapa barang yang ini cukup besar sih. Lalu di masing-masing pintu juga punya penyimpanan, biasanya sih untuk naruh tempat botol minum sih, tapi bisa kalian isi dengan barang-barang penting kalian. Lalu mobil ini juga mempunyai wireless charger untuk para pengguna yang HP-nya itu mempunyai fitur NFC. Nah, untuk persnelingnya juga itu udah model knob, jadi kalian gampang tinggal putar ke kanan atau ke kiri untuk maju atau mundur. Dan untuk head unitnya ini berukuran 10,2 inch. Head unit ini udah disupport sama Apple CarPlay dan juga Android Auto, jadi kalian bisa koneksiin HP kalian ke head unit ini. Lalu kalian bisa ngelihat kamera 360 di head unit ini. Nah, ini fitur yang mungkin kalian perlu sedikit adaptasi sama fitur mobil ini, yaitu pengaturan AC. Karena pengaturan AC di sini tuh nggak pakai tombol, tapi udah ada di head unitnya. Untuk safety car di mobil ini, itu dia mempunyai 7 airbag, ada di bagian depan, tengah, dan ada di bagian belakang. Nggak salah kalau safety mobil ini mempunyai bintang 5 ASEAN NCAP. Jadi udah safety banget dan aman untuk perjalanan. Mobil ini juga udah ada panoramic sunroofnya guys. Jadi kalian tinggal buka aja. Kalau kalian butuh pencahayaan lebih atau pengen selfie-selfie di mobil, mobil ini cocok buat kalian. Nah, jadi nggak sabar nih gue untuk jajal mobil ini sekarang juga. Oke guys, jadi kali ini gue bakal test ride mobil GWM Haval Jolion Ultra. Pertama kali gue duduk dan nyetir di mobil ini, ternyata ekspektasi gue nggak sesuai harapan gue nih. Gue kira dari luar tuh visibilitas dari dalamnya bakal luas, tapi ternyata enggak guys. Jadi kalau dari visibilitas ke depan, itu ternyata kap mesinnya itu terlalu tinggi. Jadi bagi gue yang tingginya 175 cm masih kelihatan sempit. Apalagi visibilitas ke belakang itu juga kecil banget, tapi itu kebantu sama adanya fitur kamera 360. Jadi kalau misalnya kalian dalam kondisi macet atau di gang sempit, nanti
kamera itu bakal muncul di head unitnya untuk ngasih tahu blind spotnya gitu. Oke, kalau bicara tentang posisi gua duduk sih cukup nyaman. Dari headroomnya juga nggak terlalu mentok sama kepala gue. Lalu juga legroom gue juga udah cukup luas, tapi karena ini gue setting rada maju ya, mungkin kalau misalnya gue mundur sedikit bakal lebih nggak pegel gue nyetirnya gitu. Jadi gue mau nyobain seberapa nyaman suspensi dari mobil ini nih, mumpung ada polisi tidur. Coba ya. Ternyata kalau dari suspensinya, nah kayak gitu, ternyata dari suspensinya itu cukup empuk, cukup nyaman, dan nggak getar sih mobilnya. Jadi tetap stabil jalan lurus gitu. Oke guys, jadi karena ini gue berhubung lagi ada di jalan lurus, gue mau coba tes akselerasi dari mobil ini. Oke. Ternyata dia menuju ke 100 km per jam itu hanya butuh waktu sekitar kurang lebih 9 detik guys. Ini cukup cepat sih menurut gue. Tarikan mesinnya halus banget, mungkin karena emang CVT Infinity ini buat mesinnya itu atau buat perpindahan giginya tuh lebih halus sih. Oke, sekarang gue mau coba seberapa stabil setir setelah gue belokan tajam di depan nanti. Oke, tadi gue udah coba belokan yang lumayan tajam, ternyata setir juga cukup responsif. Ini cocok banget buat kalian bermanuver di kecepatan yang rendah. Dan untuk radius putar ini kecil ya, cukup patah, jadi kalian hanya perlu sekali muter aja udah cukup sih. Nah, kalau kita ngomongin kedapnya kabin, menurut gue ini udah cukup kedap sih. Jadi suara-suara yang di luar tuh nggak kedengeran, suara truk, suara motor yang digeber atau lain sebagainya. Ini cukup menjaga kabin ini tetap tenang. Nah, ini nih yang banyak dicari para pengguna mobil harian, yaitu adalah bahan bakar yang efisien atau irit. Bahan bakar dari mobil GWM ini itu 1:20 guys, jadi 1 liter untuk 20 km. Cukup irit untuk kalian yang pakai mobil setiap hari. Oke, itu dia Sobat IMI review mobil GWM Haval Julian Ultra. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue di harga 400 jutaan, mobil ini worth it sih untuk dipakai sehari-hari. Udah irit, cepat, bagasinya luas, dan banyak deh fitur-fitur yang menurut gue sendiri tuh worth it untuk dipakai sehari-hari. Oke, jadi tunggu video review-review mobil lainnya hanya di Wheelstock, More Than Speed.